mengejar bunga nether. Buang saja, atau kita semua akan mati. Buang? Tidak, bunga ini adalah hidupku. Kamu? Siti, tolong aku. Hei, Ada apa lagi? lari. Lari ke ruang makam utama. Dewi, selamatkan aku, Dewi. Dewi, Dewi, tolong aku. Tolong aku. Dewi. Dewi, aku pacarmu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Orang yang benar-benar kucintai adalah Arif. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak bisa kehilangan dia. Kamu hanya seekor anjing dalam hidupku. Kau tahu. Apa yang terjadi? Apa itu hanya mimpi? Penjaga perunggu. Ini, kamar samping di luar ruang makam utama. Bima, ada yang tidak beres. Bima, Bima. Pintu masuk ruang makam runtuh. Bima, pintu masuk ruang makam runtuh. Apakah aku terlahir kembali? Gatot, makam naga bayangan ini, kita tidak bisa masuk ke sana. Apa? Aku sudah memintamu untuk masuk ke makam bersamaku, dan kau terus mencari alasan. Bukan ini waktunya untuk bicara seperti itu. Dewi, sudah kubilang, para penipu ulung ini pengecut dan tidak bisa dipercaya. Semua yang mereka ceritakan sebelumnya tentang masa lalu mereka, dan prestasi gemilang sebagian besar karangan, dan kau tidak percaya padaku. Omong kosong. Arif, apa yang kau tahu? Bukalah matamu, dan lihat. Jimat penjara, lihat. Temanku Bima, dia adalah penjara makam sejati berdarah murni. Leluhurnya semuanya mengikuti Panglima Perang kuno, orang-orang yang membentuk dunia. Aku tidak peduli kapten macam apa dirimu. Ku bilang, perusahaan hampir bangkrut. Kita harus menemukan bunga nether, ambil elemennya, itu satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan. Kau takut mati, jadi kau bisa diam di luar. Tapi Arif punya nyali dan otak, dan dia mau ambil risiko bersamaku. Krisis perusahaan, Dewi, berhenti pakai perusahaan sebagai alasan. Yang kau mau sebenarnya adalah kabur dengan Arif, kan? Jika itu pikiranmu, baiklah. Jadi bagaimana kalau aku cinta Arif? Dia lebih berani dan lebih hebat darimu, dan dia mau ikut denganku. Yang kamu lakukan hanya mencurigai segalanya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Hari ini, aku akan membuatmu jadi suami yang dikhianati, dan akan aku lakukan dengan terang-terangan. Kamu tidak pantas berdiri di sampingku. Bima, buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku seorang arkeolog bersertifikat internasional. Dan kamu hanyalah seekor anjing liar yang mengandalkan beberapa mantra rakyat, mengais-ngais di lumpur pinggir jalan. Di antara kita, ada perbedaan yang sangat besar. Perbedaan antara otoritas akademis dan tahayul omong kosong. Kamu tidak pantas mendapatkan Dewi. Dewi, selamatkan aku. Selamatkan aku, lari, Dewi. Katakan apapun yang kamu mau. Tapi makam ini, aku tidak akan turun ke sana. Ada apa, Bima? Ada yang salah dengan makam ini, Gatot? Sebelum kita turun, ramalan yang aku minta kamu selidiki, kamu ingat? Ya, menghabiskan 3.000 rupiah.
Peti mati perunggu disegel dengan cinnabar. Mayat bangkit, jiwa tidak betah. Ada apa? Peti mati di makam ini disegel dengan cinnabar. Begitu dibuka, yang mati bangkit, yang hidup binasa. Saat ini, hal yang paling penting adalah menemukan jalan keluar baru. Dan keluar dari sini. Bima. Apa kata heksagram? Gerbang surga tersegel bagai besi, gerbang bumi terkubur bagai jurang. Angin sun terputus, naga terdampar di air dangkal. Ini jalan buntu. Selebar jari dari gerbang hantu, Ki mengalir ke serigala rakus. Kematian menyembunyikan gerbang kehidupan, jalan kehidupan mengubur yang mati. Untuk keluar, kita harus masuk ke ruang makam utama. Bima. Apa maksudmu? Gerbang kehidupan, di ruang makam utama. Semua omongan itu hanya omong kosong. Lalu apa? Kamu tetap berlari dan mengikuti kami ke sini, kami semua tahu maksudmu. Kamu tidak tega meninggalkan harta berharga di makam ini. Kalian penjara makam rendahan. Selain menipu dan mengelabui orang luar, keahlian apa yang kalian punya? Bima, aku pasti buta. Kenapa kamu sangat dramatis? Sandiwara pahlawan tragis apa yang kamu mainkan? Kamu membuatku muak. Mereka hanya cocok untuk pasar barang antik, menjual barang rongsokan, menipu dan mengelabui hanya untuk bertahan hidup. Dalam keberanian, dalam pengetahuan, dalam kekuatan, kalian bahkan tidak pantas mengikat tali sepatuku. Arif adalah ahli arkeologi sejati, menguasai ilmu timur dan barat. Kamu ini apa? Kamu tidak lebih dari anjing penjilat di sisiku. Kamu pikir seekor kodok bisa memakan daging angsa. Kamu hanya tikus yang takut cahaya. Kamu hanya akan diam saja? Kata-kata tidak berguna. Benda-benda di dalam makam akan membunuh kita semua. Apa yang ada di dalam makam? Penjaga peti mati. Senjata tidak bisa melukai mereka. Mereka membunuh dalam sekejap. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Benda ini, kakekku mengajarkannya padaku, tapi aku tidak bisa memahaminya. Gatot, setelah kita masuk ke ruang utama, jangan menyentuh apapun, cari gerbang kehidupan. Bagaimana? Bisa buka pintu ini. Ini formasi pengunci jiwa meridian. Kuda tengah hari adalah elemen api. Berada di trigram Li Selatan. Heksagram ini dipaksa ke posisi air kan. Ini adalah api air tak terpenuhi, formasi mematikan. Gatot, Aku di sini. hancurkan kuda perunggu. Kuda perunggu adalah jangkar, tapi ingat, kamu harus menghancurkannya dengan satu pukulan. Jangan sampai memicu mekanismenya. Gatot siap. Kalian berdua ngapain? Bermain-main? Apa yang kamu lakukan? Ini barang antik berusia ribuan tahun, satu buah bernilai 100 juta rupiah. Bima. Aku tahu kamu marah. Apa karena Dewi dan aku terlalu dekat? Tapi kamu tidak boleh membiarkan perasaan pribadi membiarkan si gendut ini merusak barang. Tahu berapa nilai barang-barang ini? Dewi, kamu panggil dia dengan nama depannya? Perempuan pelin-pelan dan tidak setia seperti dia? Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Kamu. Gatot, lakukan. Menjauh. Jangan sentuh.
Kita memicu gerbang kejutan. Semua mundur. Aku. Terima kasih. Kau ambil uang mereka. Kau selesaikan masalah mereka. Arif. Brengsek. Anak jalan. Kau selalu mengacaukan segalanya. Kau hampir membuatku terbunuh. Berhenti. Pergi bantu mereka sekarang. Lepaskan aku. Dasar gendut. Habisi dia. Dia tidak sengaja memicu patung kuda. Gerbang kejutan terbuka, inti formasi telah bergerak. Jika kalian terus bergerak, aku tidak tahu apakah Nona Siti bisa menyelamatkan semua orang sekaligus. Apa pergeseran? Omong kosong. Aku memperingatkanmu. Jangan ada yang menyentuh artefak di sini. Kalian berdua, ambilkan aku bahan peledak. Ledakan pintu sialan ini. Tidak, kita tidak bisa menggunakan bahan peledak. Getaran ledakan pasti akan membangunkan penjaga batu di dalam peti mati. Penjaga batu? Penjaga kuda? Aku sudah menjadi arkeolog bertahun-tahun. Aku sudah masuk lebih banyak makam daripada kau makan. Bahan peledak adalah cara paling umum untuk membuka makam dalam bisnis kita. Omonganmu itu hanya bisa menipu anak umur 3 tahun dan perempuan desa yang bodoh. Lewat sini. Apa kau percaya padaku? Tentu, aku percaya padamu. Mereka sudah memasang bahan peledak. Kita hanya punya waktu 1 menit lagi. Cari naga dan amati gunung yang berkelok. Setiap kelokan adalah ujian. Meski ada 8 bahaya di gerbang, mereka tetap dalam 8 trigram yin yang. Kuda tengah hari bergerak ke posisi api, naga bergerak ke istana bumi. Inti formasi ada pada naga, hancurkan. Bima, kita kehabisan waktu. Ini akan meledak. Akan meledak, Bima. Bima, pintunya terbuka. Keren. Itu tidak perlu. Apakah barang rongsokanmu itu benar-benar lebih andal dari yang diperhitungkan dengan cermat dinamit? Jika kau menggunakan dinamit, kau sudah berada di dunia bawah sekarang. Bima, berhenti bicara omong kosong. Arif punya ahli profesional yang membuat semua dinamit ini dengan hati-hati. Ini 10.000 kali lebih baik dari tahayul omong kosong. Kau pengecut, dan kau mempertanyakan keahliannya. Hanya beruntung, itu saja. Kau benar-benar pikir kau orang hebat sekarang? Kau hanya penipu ulung yang bertahan hidup. Kau tidak akan pernah menjadi apa-apa. Bima, kau membuatku muak. Dulu kupikir kau hanya hati-hati dan penakut. Sekarang aku sadar kau pengecut sampai ke tulang. Lihat Arif, betapa baiknya dia padaku. Dia berani berpikir dan bertindak. Itulah pria sejati. Bagaimana denganmu? Kau ini apa? Selain tempurung kura-kura kotor dan koin tembaga ini, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau bahkan tidak punya nyali untuk mengambil risiko demi aku. Aku sungguh menyesal telah buta waktu itu, membuang-buang waktuku untukmu. Ayo pergi. Dewi, dulu aku memberikanmu seluruh hatiku. Tapi kau menusukku dari belakang. Dalam hidup ini, belas kasihanku berakhir di sini. Gatot, hati-hati di ruang makam utama. Setelah kau temukan gerbang kehidupan, evakuasi segera. Berhenti. Bima. Itu menyeramkan. Apa maksudmu? Tidak boleh merampok setelah ayam berkokok atau lilin padam. Lilinnya padam. Artinya peti ini tidak boleh disentuh. Itu hanya angin.
Jangan dibesar-besarkan. Makam ini terkubur di bawah tanah. Dari mana datangnya angin? Aku pikir kamu hanya pamer. Ayam berkokok, lilin padam. Itu hukum yang diwariskan leluhur kita. Jangan pakai hal itu untuk menakut-nakuti kami. Lihat, korek api anti angin tercanggih. Kalau kamu begitu takut mati, ambillah ini untuk menenangkan sarafmu. Ada apa? Omong kosong Tahyul. Itu hanya karena udara tipis di dalam makam ini, dikombinasikan dengan strukturnya, menyebabkan perbedaan tekanan dan turbulensi aliran udara. Jangan gunakan trik penipu ulungmu untuk menakut-nakuti kami. Bima, kamu selalu mengacau dengan omong kosong supranatural ini. Siapa yang ingin kamu bodohi? Kamu hanya takut kalau Dewi benar-benar mendapatkan bunga neter, dan kemudian membalikkan perusahaan, dan kamu akan kehilangan sumber penghasilanmu yang enak. Kamu tidak punya keahlian nyata, hanya pakai hal misterius untuk membodohi orang setiap hari. Bima, kau sampah. Arif adalah arkeolog profesional. Kau pikir kau siapa? Lelaki yang hidup dengan menipu, mencuri, hanya bertahan hidup. Di mataku, kau bahkan bukan laki-laki. Katakan apapun yang kau mau. Tapi peti ini tidak boleh dibuka. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, peti ini tidak bisa dibuka. Bima, jangan bergerak. Bunga neter ada di depan kita. Dalam jangkauan, apa kau akan membiarkan kerja keras dan pengorbanan semua orang sia-sia? Jika kau kehilangan nyawamu, apa gunanya bunga itu? Berhenti. Bima, kau benar-benar punya kemampuan, bahkan orang yang kusewa berbalik melawanku karena dirimu. Benar? Maaf. Biarkan mereka pergi. Aku bisa biarkan mereka pergi, jika kau membantu kami membuka peti. Dewi, kamu tidak percaya padaku? Arif, masa aku tidak percaya sama kamu? Kamu punya pengalaman arkeologi bertahun-tahun. Tapi seperti yang baru kamu lihat, anak panah dari kepala kuda itu sangat berbahaya. Aku pasti khawatir setengah mati. Jadi, biarkan mereka yang coba. Benar, kamu sama sekali tidak membantu. Jadi kami akan memberimu kesempatan untuk memukau Dewi. Daripada membiarkan mereka memecahkan peti mati dan membangunkan penjaga batu, aku akan mengulur waktu dan mencari gerbang kehidupan dengan cepat. Apa yang kamu pikirkan? Kamu harus bersikap baik. Kalau tidak, kepala mereka akan meledak sekarang juga. Bima, kalau kamu terus mengulur waktu, akan ledakan kepalanya. Kamu akan melihat dia mati. Aku butuh bantuan. Apa? Ini adalah peti mati penekan jiwa yin yang langka. Peti mati itu sendiri adalah kunci yin yang rumit. Seorang pria dan seorang wanita harus berdiri di posisi yang dan yin, dan menggunakan darah mereka untuk memicu mekanisme pada saat bersamaan. Jika tidak, akan menyebabkan ketidakseimbangan yin-yang dan mekanisme penghancur diri akan aktif seketika. Lalu, peti mati akan hancur dan bunganya akan mati, kita semua mati bersama. Tidak ada yang akan mendapatkan bunga nether. Jangan coba-coba bermain-main. Peti mati Cinnabar adalah jenis peti mati yin yang paling umum. Hanya jika pria mengambil yin dan wanita mengambil yang, dan keduanya berdarah untuk mengisi alur ditutupnya, peti mati bisa dibuka. Aku siap. Apapun yang terjadi nanti, larilah. Dewi, Jangan melambat, monster itu mendekat. Pegang aku, ayo.
Dima, kamu baik-baik saja? Kamu sangat menakutkanku. Kita hampir saja. Di mana yang lain? Di mana Gatot? Di mana Siti? Yang lain? Yang lain apa? Bukankah hanya kita berdua? Hanya kita berdua? Bagaimana bisa? Bukankah kamu bersama Arif? Arif? Dima? Setelah semua yang kita lalui, hidup dan mati, aku akhirnya melihat dengan jelas sekarang, perusahaan ayahku juga terselamatkan. Ayo kita menikah. Oke? Kamu turun ke makam, bukankah semua itu untukku? Apa yang kamu tunggu? Benar. Semua itu untukmu. Bukankah ini rumahku? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Siapa kamu? Waktunya telah tiba. Dima, waktunya mengikat janji. Bukankah kamu selalu ingin menikah denganku? Dewi, apakah kita akan menikah? Bukankah ini apa yang selalu kamu impikan? Pertama, sujud kepada langit dan bumi. Benar. Inilah yang selalu aku inginkan. Kedua, sujud kepada orang tua. Suami istri saling bersujud. Dima, kamu datang untuk menikahiku. Apakah kamu membawa mahar? Mahar apa? Dima, kenapa ragu? Ayo, waktunya malam pertama. Tunggu. Apakah kamu Dewi? Tinggal. Kenapa tidak? Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Kekayaan yang menyaingi seluruh negeri, kekuasaan dan wewenang tertinggi, keabadian yang didambakan semua manusia. Dan tubuhku. Mulai sekarang, aku hanya milikmu. Hanya milikku? Betul. Hanya milikmu. Tipuan kulit lukis. Kau seharusnya tidak mengambil wujudnya untuk membuatku jijik. Keabadian palsu, simpan saja untukmu. Siti, bangun. Alur ini adalah mekanisme kayu ilusi. Ia menggunakan darah sebagai kunci, dan begitulah cara ia menciptakan ilusi. Tolong. Tolong aku. Bunga neter milikku. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya dariku. Milikku. Bunga neter milikku. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya dariku. Milikku. Di mana bunga netherku? Tadi ada di tanganku. Di mana bunga nether? Benar? Di mana bungaku? Apa kau melakukan suatu tipuan untuk membuat bunga netherku menghilang? Kalian semua baru saja jatuh ke dalam ilusi. Jika kalian terus terlena sedikit lebih lama,
pikiran kalian akan terserap sepenuhnya, membuat kalian menjadi gila, hanya terdorong untuk bertarung. Berhenti bicara omong kosong, buka peti mati sekarang. Ini adalah peti mati tembaga darah. Setelah dibuka, Jenderal Peti Mati akan bangun, yang mati bangun, yang hidup binasa. Kita semua akan mati. Bima, tolong buka sekarang. Jika tidak, aku mati. Ada pistol diarahkan ke kepalaku. Babi gemuk, kau terlalu banyak bicara. Katakan satu kata lagi, dan akan aku ledakan kepalamu sekarang juga. Lampunya padam. Kegelapan. Ini adalah kunci 9 bintang. Kesejajaran planet, bertahan hidup dengan menghadapi kematian, di bawah lampu abadi terakhir, terletak pas dunia bawah untuk mereka yang datang setelahnya. Jadi begitu. Di kehidupan sebelumnya, Siti terpental oleh penjaga batu, dan saat jatuh, ia tidak sengaja mengenai mekanisme di bawah lampu terakhir, yang menyebabkan suara gerinda pintu batu bergerak di ruang makam utama. Berhenti mengulur waktu. Pasang bahan peledak. Ledakan peti mati sialan ini. Cepat. Tidak. Terlahir kembali ke kehidupan ini, melihat sekilas rahasia ilahi, apakah aku tidak bisa memecahkan jalan buntu ini? Bima, periksa sakuku. Cepat, keluarkan. Bima, sakuku. Ada barang berharga, cepat. Jangan bergerak. Aku sudah penasaran selama ini kenapa kamu semakin buncit. Jadi disitulah kamu menyembunyikannya. Gatot. Kerja bagus. Nona Siti, bisakah kamu memukul batu itu dengan satu pukulan? Batu? Yang mana? Yang itu. Cepat, berlindung. Mereka kabur. Tangkap mereka. Terlambat. Cari perlindungan. Bima, lari. Akan meledak. Tidak ada waktu untuk melempar pisau. Lari. Masih tidak bisa mengubah apapun? Awas. Ada yang keluar. Awas. Cepat. Gunakan api. Bima. Jadi ini yang membuatmu ketakutan setengah mati? Barang yang membuatmu terlalu takut untuk membuka peti mati? Kamu hanya penipu ulung yang pengecut. Ini hanya beberapa ngengat. Apa-apaan ini? Ini adalah ngengat mayat. Mereka lahir dari larva penjepit wajah. Bom memicu telur-telur itu, mereka melepaskan kawanan ngengat. Tapi penjaga batu. Bagaimana mungkin? Jadi benar ada bunga nether di peti mati ini. Bunga nether? Itu bunga nether. Penjaga batu tidak keluar hanya karena kamu membuka peti mati. Dia menjaga bunga itu. Bunga itu meninggalkan peti mati, lalu kejahatan bangkit. Jangan sentuh bunga itu. Bunga nether. Bunga netherku. Akhirnya ku dapatkan. Dewi. Dewi. Kita kaya. Kita kaya.
Bima. Kau lihat kami berhasil mendapatkan bunga ini, dan kau memberi kami tatapan itu. Kau tidak tahan melihatku berhasil, kan? Untung Arif membantu kali ini. Kalau tidak, dengan sikap maco bengkokmu itu, aku tidak akan pernah mendapatkan bunga ini. Di belakang. Kamu baik-baik saja? Gatot jadi buta. Diam. Lampu abadi terakhir. Monster. Itu. Monster apa itu? Dewi, sekarang kau tahu datang ke Bima. Bukankah kau mengerahkan pistol ke kepala kami tadi? Jangan bicara. Monster. Itu benar-benar monster. Itu hanya penjaga batu. Dia kalah jumlah. Lagi pula, kita ada 7 orang. Tutup mulut dan hidungmu. Bima, kita sudah membangkitkan kutukan sungguhan. Apa yang harus kita lakukan? Retakan Cinnabar di peti mati perunggu, mayat bangkit, jiwa pergi. Jenderal jiwa telah terbangun, sembarang gerakan dan kita akan berakhir di lubang gelap. Monster. Ini benar-benar monster. 2 orang bodoh. Mereka berani mengutak-atik kutukan penjaga? Bukankah kalian tadi bicara soal membuka peti mati dan jadi kaya? Dewi, kau baik-baik saja? Sebagai pacar Dewi, kamu diam saja dan biarkan dia dibully? Barang rongsokan ini belum bergerak sama sekali sejak tadi. Kurasa itu hanya hiasan. Ada pintu keluar di belakang penjaga batu. Seperti dugaanku. Gerbang kehidupan benar-benar ada di ruang makam utama. Arif, bunga Nether adalah satu-satunya harapan kita untuk menyelamatkan perusahaan. Jangan khawatir, Dewi. Aku pasti akan mengambil bunga ini untukmu. Kita perlu mencari cara untuk memancing Jenderal Jiwa pergi. Wanita jalang sejati, mendapat balasan setimpal. Aku tidak tahu apa yang Bima lihat darimu. Bukankah Arif kesayanganmu itu luar biasa? Aku penasaran, siapa tadi menangis memanggil ibunya? Kau. Jika Bima tidak menghalangi, apakah penjaga batu biasa? Dengan baju besi berkarat akan menakuti kalian sebanyak ini? Apa yang kamu lakukan? Bima. Benda ini benar-benar tidak bergerak. Lihat. Aku sudah bilang itu hanya palsu. Bima, trik menyeramkanmu perlu diubah. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Syukurlah Arif ada di sini kali ini. Atau kita akan tertipu lagi. Di kehidupan sebelumnya, para penjaga batu, begitu mereka meninggalkan ruang makam utama, mereka mengejar. Saat bunga meninggalkan makam, Jenderal Jiwa akan bangun. Untuk mencapai pintu keluar dengan aman, kita perlu Arif dan Dewi mengambil bunga itu dan memancing Jenderal Jiwa pergi. Kamu mau merebut bunganya? Menurut aturan, siapa yang menemukan, dialah yang punya. Aku juga berhak mendapat bagian. Kenapa kamu harus menguasai semuanya? Nah, Bima, akhirnya kamu menunjukkan sifat aslimu. Dan berani tawar-menawar denganku? Bukankah kamu bilang bunga ini tidak boleh disentuh? Ternyata dari awal kamu sudah mengincarnya. Semuanya berhenti. Lagi-lagi? Itu namanya main curang. Kamu sebaiknya jangan coba-coba sesuatu yang bodoh. Kalau tidak, kamu akan memakan peluru sungguhan sebelum monster-monster itu menangkapmu. Arif, kamu binatang. Yang bisa kau lakukan cuma menodongkan pistol buruk itu ke kami. Kalau kau jagoan, lawan aku 1 lawan 1. Baik, kalau begitu aku akan memecahkan tengkorakmu dulu. Ayo, Berhenti. Tembakan bisa membangunkan penjaga batu.
Jangan lupa, pintu masuk makam sudah runtuh. Kalau kau membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak, kita semua akan terkubur bersamamu. Terus kenapa kalau runtuh? Kalau iya, aku akan ambil dinamit dan meledakkannya. Arif, ayo, berhenti buang-buang waktu dengan orang ini. Cepat, ambil bunga neter, dan ayo pergi dari sini, supaya beberapa orang berhenti punya ide macam-macam. Menurutku, untuk amannya, kalian beberapa harus tinggal di sini selamanya. Arif, dan kau menyebut dirimu arkeolog? Kau masih belum tahu siapa patung perunggu ini? Topeng perunggu. Monster yang kau bicarakan itu adalah yang sendirian menyerang dan membunuh 3.000 prajurit berkuda elit utara. Jenderal Hantu Utara, legenda mengatakan bahwa pada pertempuran tebing merah di era Yonghe, baju besi sang jenderal tidak bernoda setetes darah pun, hanya mata topengnya bersinar hijau samar, seolah api hantu menari di dalamnya. Catatan sejarah mengatakan setelah pertempuran itu, sang jenderal dianugerahi gelar bangsawan. Setiap bulan, dari rumahnya terdengar suara senjata beradu dan sutra robek. Para pelayan melihat sang jenderal duduk sendirian di halaman, menggunakan cakar tajamnya sebagai bilah, ujung jarinya meneteskan darah tanpa luka. Jika kau membuatnya marah, cakar itu akan merobek jantungmu. Aku tidak bercanda. Bima, bakatmu membuat cerita luar biasa. Omong kosong tentang jenderal hantu, ini hanya patung perunggu pemakaman biasa. Sudahlah, Arif, jangan berdebat dengannya. Ayo keluar dari sini. Saat garis darah muncul, malaikat maut datang. Pada tengah malam, rohnya bangun. Sekarang, tepat tengah malam. Jika kau berani melangkah keluar, kau sengaja mengganggu jenderal hantu. Garis darah akan melilit lehermu dan cakar itu akan merobek jantungmu. Bima, kurasa jari-jarinya baru saja bergerak. Gendut, beraninya kau macam-macam denganku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagus. Cemerlang. Tapi sayang sekali. Bima, Arif adalah ahli arkeologi sejati, lulusan jurusan sejarah dari Universitas Qinghua. Kau pikir kau siapa? Simpan omongan itu untuk orang lain. Omong kosong. Kalau anak buahku Bima bilang itu benar, ya benar. Jenderal hantu, di puncak kejayaannya, mengundurkan diri dan mengasingkan diri, dan lenyap dari sejarah. Bertahun-tahun kemudian, dinasti berganti, kediaman jenderal digerebek dan ditinggalkan kosong, hanya tersisa sebaris puisi darah tergantung di balok ruang belajar. Ketika lukisan merah pada peti mati perunggu retak, mayat itu bangkit dan tidak ada jiwa yang tersisa. Jenderal hantu dan bunga neraka terikat bersama. Jika bunga itu meninggalkan makam utama, jenderal terbangun, dan kita semua mati. Mulutmu itu terbuat dari berlian, itu bagian terkeras dari seluruh tubuhmu. Dewi, apakah kau percaya padaku sekarang? Orang-orang di profesi mereka bergantung 30% pada keberuntungan, dan 70% pada omong kosong. Baiklah, Bima, bukankah kau bilang bunga ini tidak boleh pergi dari sini? Akan kutunjukkan sekarang juga. Berhenti. Nona Dewi, kamu sombong tadi, kan? Sekarang aku lihat kamu, kemampuanmu mengesankan. Menyimpannya secepat itu? Takut? Itu hanya perubahan aliran udara. Lihat kalian, ketakutan setengah mati. Dewi, jangan pedulikan mereka, ayo pergi. Kamu tadi cuma beruntung. Jika kamu coba lagi, lampu abadi padam, nyawa berakhir, tidak ada yang selamat. Beberapa orang, ya. Mereka sendiri pengecut, dan tidak bisa melihat orang lain berani. Minyak lampunya belum habis sebelumnya, kamu beruntung dan selamat. Jika kamu menyentuh pemicu darah ini lagi, jenderal hantu akan bangun. Dia tidak peduli jika kamu bangsawan, atau orang biasa. Bang, hari ini, aku menantangnya. Ayo, Dewi, pergi. Lihat. Bukankah aku baik-baik saja, berdiri di sini? Bima, lampu abadi. Penjaga batu sudah hilang. Bima, dengar, sekarang apa yang mau kau katakan? Bukankah kita masih baik-baik saja berdiri di sini? Saat cahaya padam, jiwa terbangun. Hidup kalian ada di tangan jenderal hantu. Dan kau menyebut dirimu penjerah makam? Takut pada segumpal perunggu? Dewi, jangan buang kata-kata pada mereka.
ayo keluar dari sini. Pergi. Bima, aku mengingat ikatan masa lalu kita. Hari ini, aku akan ampuni hidupmu. Sekarang kau sendiri. Begitu kita keluar dari makam ini, kita berpisah jalan. Masing-masing sendiri. Bima, lupakan mereka. Biarkan mereka jadi santapan jenderal hantu, biarkan saja mereka pergi. Ada senjata diarahkan ke kepalaku. Akhirnya, kau pintar. Dewi, ayo keluar dari sini. Pergi. Kau baik-baik saja? Bima, lihat pantatku. Apa terbelah jadi 4? Selama bertahun-tahun menjarah makam, tidak ada yang pernah memperlakukan Gatot seperti ini. Aku bilang, jika Bima tidak menghentikanku, aku sudah membunuhmu. Cukup. Berhenti berpura-pura. Penjaga batu telah dipancing pergi, lari ke gerbang kehidupan. Benda apa ini? Bau. Jangan bunuh aku. Tembak. Tembak. Kalian di mana saja? Aku bayar kalian untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan. Cepat, lari ke gerbang kehidupan. Bima. Patung maut perunggu ini langsung menuju ke arah kita. Senjata api adalah api yang, yin dan yang saling meniadakan. Kau memberi makan kejahatan itu, Persetan. Hanya boneka. Bahkan jika berubah jadi iblis, senjata imporanku masih bisa menjatuhkannya. Tolong, ada yang tolong. Jangan takut. Aku masih punya peluru. hentikan mengobarkan api yangnya. Jiwanya sekarang terkunci, jangan bantu dia jadi iblis. 2 orang bodoh. Iblis penyegel peti mati ini menyimpan api yin. Siti, Bagus. Bima, kamu sengaja melakukannya, kan? Kamu ingin aku dan Arif mati, supaya kamu bisa mengambil bunga nether untuk dirimu sendiri, kan? Bima, aku salah. Tolong, selamatkan aku. pergi. Bima, jika kau menyelamatkanku, aku akan segera meninggalkan Dewi. Aku akan membuatnya kembali padamu. Apa yang kau katakan, Arif? Jika dia menyelamatkan kita, kita biarkan dia menahan monster itu, lalu kita lari. Mereka berencana setelah kau selamatkan mereka, mereka akan mendorongmu ke monster untuk mengulur waktu bagi diri mereka sendiri. Wah, Siti. Kau punya pendengaran super. Bima, 2 sampah ini harus ditinggalkan di sini sebagai makanan untuk jenderal hantu. Kau pikir kau layak diselamatkan oleh Bima? Dewi. Dewi, selamatkan aku. Selagi mereka menahan jenderal hantu, ayo pergi. Bima, gerbang besi berat ini, kok bisa jatuh seperti itu? Bahkan lebih cepat daripada Gatot buang air besar, ya? Sekarang kita harus apa? Dorong. Dorong keras. Dewi, cepat, lari. Kamu tahu jalan keluarnya ada di dalam ruang makam dan sengaja membawa kami keluar. Omong kosong. Ah, mata mana dari dirimu yang melihat kami memaksamu? Tidak bisa membedakan baik dan buruk, ya? Kamu. Semua diam. Jenderal peti mati mengamuk. Aku akan menahannya. Kalian urus sendiri. Penjaga batu telah bangun, dan energi jahat berkumpul, jadi tidak peduli seberapa hebat Siti, dia hanya bisa menahannya sebentar. Tidak, Bima. Kamu harus cepat berpikir. Kita hanya punya 2 pilihan sekarang, berdiri di sini dan menunggu mati, atau kita dorong bersama dan punya kesempatan untuk selamat. Gatot,
Cepat. Dasar binatang. Kamu kurus kering. Saat penting, kamu sama sekali tidak berguna. Batu ini tidak bergerak sedikit pun, kamu makan banyak, tapi tidak berguna. Semua diam, dorong keras. Gatot sudah tidak kuat lagi. Jika kita terus mendorong gerbang besi berat ini seperti ini, apa bedanya kita dengan orang bodoh yang mencoba memindahkan gunung? Hei, mata Jenderal Peti Mati adalah titik lemahnya. Siti, tusuk matanya, tusuk dan buka. Lima indera Jenderal Peti Mati. Hanya indera api yang tersisa. Padamkan api dan tahan napas. Kenapa tahan napas? Dia sudah buta. Masih tahan? Ah, dia melihat ke sini. Sudah kubilang, malaikat maut mengambil jiwa. Dia tidak memeriksa riwayat hidupmu. Lihat. Oh tidak. Aku nggak tahan. Diam. Gatot. Gatot. Pindah ke posisi api. Katakan sesuatu yang bisa dimengerti Gatot. Lari ke gerbang kehidupan. Harimau Yin, posisi api, sekarang. Apa? Dia tidak bisa bergerak. Pergi. Mekanisme penghancur diri makam terpicu. Kamu duluan. Kenapa semua pergi? Bima, kamu yang terbaik. Teman sejati muncul saat dibutuhkan. Macet, macet. Itu akibatnya kalau kamu memborong semua makanan. Sekarang lihat, kelebihan berat badan jadi masalah. Santai saja, semua lemak ini adalah modal untuk menjarah makam. Kalau kamu tidak kurus, lain kali kita masuk ke makam, aku akan pakai kamu untuk mengisi lubang. Aduh. Jadi, masuk ke makam ada layanan penurunan berat badan? Bima, layanan all-in-one-mu kejam. Sekarang, di mana sih tempat ini? Bima, di belakang gerbang kehidupan. Kenapa ada ruang makam? Aku juga bertanya-tanya. Secara logika, ini seharusnya gerbang kehidupan dalam ilmu Feng Shui, pasti telah dipasang sebagai jebakan yin yang,
kita jatuh ke dalam jebakan berantai. Jadi penuai besi sebelumnya sedang melakukan ilmu hitam. Sengaja menggiring kita ke dalam jebakan ini. Aku belum selesai denganmu. Arif, ada apa? Ya ampun, dia terkutuk oleh energi gelap. Jenderal hantu itu memberimu racun mayat, kamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jangan dengarkan omongannya. Aku hanya tergores di bebatuan. Benar, itu dia. Aku masih punya bunga nether. Ini adalah bunga nether yang bisa menghidupkan kembali yang mati, menyembuhkan daging, dan bahkan membuat malaikat maut minggir. Menyembuhkan daging, menghidupkan yang mati. Cerita rakyat mengatakan, itu terbentuk dari lentera yang menerangi jalan menuju dunia bawah. Bunga ini mekar sekali dalam 1000 tahun. Mereka yang memakan kelopaknya bisa melintasi yin dan yang, memperpanjang hidup, dan membangkitkan jiwa. Kamu jadi cukup percaya tahayul sekarang, ya? Hei, kamu ngiler di mana-mana. Kunyah dengan mulut tertutup. Apa ini tentang membangkitkan orang mati dan menyembuhkan daging? Jangan biarkan itu meracunimu. Apa yang kamu tahu? Sekelompok manusia biasa yang dikendalikan oleh dunia. Pasti aku belum cukup makan. Pasti belum cukup. Arif, kamu gila. Ini satu-satunya obat untuk perusahaan. Bunga nether dunia bawah. Membangkitkan orang mati dan menyembuhkan daging. Pasti itu nyata. Jangan buang energimu. Ini tipuan makam yin yang, hanya bunga hantu biasa. Ini dimaksudkan untuk menipu penjara makam yang menginginkan bunga nether. Kamu pikir aku akan percaya kebohonganmu? Itu benar-benar palsu. Bagaimana? Bagaimana bisa palsu? Tipuan makam yin yang. Makam sebelumnya hanyalah umpan. Tentu saja bunga nether itu palsu. Lalu di mana makam yang sebenarnya? Makam di atas berisi Jenderal Hantu Utara. Dan di sini, itu keahlian kuno. Jadi, ruang makam utama ada di sini. Baunya asli. Lihat ini. Ini tanah padat dinasti Qin. Ini jauh lebih berharga dari barang-barang dinasti Selatan. Kali ini Gatot dapat durian runtuh. Maksudmu di dalam makam dinasti Selatan ini, ada makam dinasti Qin? Kedua makam ini hanya dipisahkan oleh satu dinding. Aku bilang, ini adalah pemakaman bersama yang paling ditakuti oleh orang kuno. Kalian tidak lebih dari sekelompok penipu kelas rendah. Ngomong kosong dan menghina ilmu arkeologi. Cih. Tuan Arif yang ahli, pasti kau beli ijazah itu dari kios barang bekas di pasar barang antik, ya, kau? Kau bahkan tidak bisa mengenali tanah padat dinasti Qin. Aku bilang, ini jelas bahan dinasti Selatan, hanya teroksidasi, agar tampak lebih tua. Bahan dinasti Selatan, ya? Tidak bisa baca, Profesor Arif. Sang kuno Kaisar Tur Timur. Ini padat artefak dinasti Qin. Matamu? Itu kurang bisa diandalkan dibandingkan sabuk Gatot. Jadi bagaimana kalau itu dinasti Qin? Artinya ini adalah makam di dalam makam. Topeng perunggu. Anak di sebelah kiri wanita ini, seharusnya dari klan Jenderal Hantu Utara. Pantas saja penuai besi ingin membunuh kita. Dia melindungi tuannya. Aksara kuno ini mudah dikenali. Tapi apa maksudnya? Tulisannya jelek? Apa artinya? Dunia akan kacau pada malam gerhana bulan. Jauh di dalam pegunungan obsidian, muncul sebuah anomali langit. Kabut merah darah menyelimuti seluruh lembah. Dukun dari dataran salju utara dari dalam kabut merah darah memunculkan sekuntum bunga. Benang sarinya seperti darah, batang dan daun melilit seperti roh jahat yang berkelok. Itu bunga nether. Ini dari klan Dukun Utara, tulisan yang mereka tinggalkan. Bagaimana kau mengenalinya? Saat kau di dunia luar, kau harus punya keahlian untuk diandalkan, kan?
Lihat Siti, dia banyak bepergian dan berpengetahuan luas. Jadi bagaimana jika dia tahu sedikit aksara kuno? Kan? Ayo, Siti, lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Kaisar kuno mencari keabadian. Sang dukun mempersembahkan bunga nether. Bunga yang mekar melahap kerabat, pengorbanan wanita terhubung ke dunia bawah. Mereka yang memakan bunga ini, semua kerabat binasa. Apa yang terkubur di sini adalah bunga nether, dan juga yang dikorbankan oleh Kaisar kuno, Putri Mentari. Apakah kamu serius? Bunga nether yang asli. Bunga itu telah terikat dengan Putri Kaisar, Putri Mentari. Ada di dalam sini. Apa yang kita tunggu? Ayo kita jebol pintu makam ini. Begitu kita masuk ke peti mati Putri Kaisar, kita bisa mendapatkan bunga nether. Arif, kamu sangat bersemangat menemukan bunga nether. Apa itu benar-benar untuk Dewi? Dewi, aku terburu-buru di sana. Tapi semua yang kulakukan, itu semua demi perusahaan. Jika aku tidak mengambil bunga itu untuk diuji, bunga nether palsu akan tersebar. Dan perusahaan akan hancur. Pertunjukan yang hebat. Berpura-pura menjadi kekasih tragis. Dia tidak tahu, itu hanya angan-angan seorang wanita jalang. Berhentilah mencoba memisahkan kami. Dewi, kita turun ke makam bersama. Sepanjang jalan, kamu selalu ada di pikiranku. Kamu harus percaya padaku. Arif, aku percaya padamu. Bima, bagaimana kalau ada kesepakatan? Apa yang membuatmu berpikir aku akan bekerja sama denganmu? Kamu mau uang? Aku ingin menghabiskannya. Aku janji. Begitu kita masuk ke makam Putri Kaisar, aku tidak akan menyentuhmu. Kalau sudah selesai, aku akan memberimu 1 juta rupiah. Bagaimana? Tidak. Paku surga terbalik, pasir bumi membocorkan kejahatan. Bahkan pilar pengikat jiwa terbuat dari tanah padat gelap. Mengerikan. Kalau kamu setuju bekerja sama, setelah selesai, 2 juta rupiah. Pikirkan. Ini uang yang tidak akan bisa kamu dapatkan seumur hidupmu. Kamu harusnya senang dengan itu, kan? Bima. Menurutku kamu sial dalam cinta, tapi beruntung dalam bisnis. Pikirkan. Seberapa kayanya yang terakhir itu? Yang di dalam pasti jauh lebih berharga. Ayo lakukan satu pekerjaan terakhir ini, dan kita akan punya cukup uang untuk pensiun. Yang di atas hanya makam palsu, dan hampir membuat kita tewas. Dan yang di dalam ini, aku khawatir bahkan tutup peti mati tidak akan bisa menahannya. Kamu benar-benar bajingan serakah. Di luar tadi, demi uang, kau bahkan rela membunuh. Baik, 5 juta rupiah, jangan memaksa. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Kita hanya tinggal 1 pintu lagi. Bunga nether ada di depan. Dengan 1 orang lagi, kita akan lebih aman. Ini harapan terakhir kita untuk menyelamatkan perusahaan. Bima, kamu tidak lebih dari seekor anjing bagiku. Akan kubuat kau membayar, cepat atau lambat. Apa rencanamu? Cari gerbang kehidupan. Hancurkan formasi. Abad berapa ini? Masih menganggap kompas rusak itu sebagai harta? Jangan bilang setelah semua perhitunganmu, kita tetap masuk ke makam. Arif benar. Bukankah kau hanya bermain-main dengan tahayul omong kosong ini untuk menipu lebih banyak uang? Gator. Berkah surga. Tanpa pantangan, Feng Shui, merampok makam. Apa ada yang memasang motor di kompas ini? Dewi, lihat. Bahkan pengamen jalanan akan menganggap rutinitasmu terlalu ketinggalan zaman. Cari naga dan temukan gunung. Setiap lapisan adalah cobaan. Api tetap utuh, air mengalir mundur. Willow hantu di istana angin, bintang mayat di surga. Bisa kau lakukan? Berhenti berteriak. Mau aku pukul? Kejahatan di istana api, mayat tersembunyi di air. Surga kokoh, bumi retak. Yin dan yang bertabrakan, langsung ke dunia bawah. Cukup. Sudah selesai bersenandung? Setelah semua omongan itu, apakah kau menemukan jalannya? Jika tidak bisa menemukan jalan, katakan saja. Jangan buang waktu semua orang. Berhenti menunda-nunda. Bima, bagaimana hasilnya? Selain masuk ke makam, tidak ada cara lain. Pasti akan terjadi sesuatu yang besar. Gerbang kehidupan mengarah ke gerbang neraka. Kejahatan meridian, batas yin dan yang, disitulah Putri Kaisar dimakamkan.
Aku khawatir kita masuk ke dunia bawah dan menerobos gerbang neraka. Kamu hitung ini itu, menghitung berulang kali, tapi tetap harus masuk makam, bekerja samalah denganku, dan aku jamin kamu akan keluar hidup-hidup. Bima, berhenti berpura-pura. Semua yang kamu lakukan, bukankah hanya untuk menarik perhatianku? Menarik perhatianmu? Arif, dia sudah seperti ini sebelumnya, dia akan lakukan apa saja untuk memenangkanku. Sekarang setelah dia ditolak, dia sakit hati. Jadi dia sengaja memasang gaya. Sekarang aku akhirnya tahu apa arti cinta bertepuk sebelah tangan. Bima, berhenti pura-pura. Semua orang tahu bahwa dulu saat kamu mengejarku, kamu menunggu di luar gedung perusahaan kami selama 3 bulan penuh. Kenapa sekarang pura-pura? Kamu hanya mengubah cinta menjadi benci, kan? Simpan spekulasi bodohmu untuk dirimu sendiri. Itu membuatku muak. Kau, Profesor Arif, kamu mau bekerja sama dengan kami? Kalau begitu, biar kutanya, Bima adalah tokoh penting di lingkaran penjara makam. Jadi kalau kita bertemu zombie di dalam, apakah kamu akan mengalahkannya dengan uangmu, atau dengan gelarmu? Gatot, diam. Sepanjang jalan, kalian berdua menyalakan lilin tapi tidak membungkuk, menggali tanah tapi tidak bertanya, dan kalian bahkan tidak tahu aturan pergi saat ayam berkokok atau lilin padam. Jika bukan karena temanku Bima yang menjagamu, kalian sudah menjadi santapan malaikat maut sekarang. Lupakan soal kerja sama untuk sekarang. Kamu mau masuk makam? Ikuti aturanku. Kau. Bima, begitu aku mendapatkan bunga nether, kau mati. Kunci 8 pilar. Itu lubang gelap yang sangat mewah. Pendakian naga ini, keahliannya, bahannya. Satu pilar ini seharga 10 pasar barang antik. Hei, jangan sentuh. Hei, kamu baik-baik saja? Gatot di sini hampir berubah menjadi babi guling. Kunci 8 pilar, berani-beraninya kau menyentuhnya? Setiap pilar ini berkaitan dengan mekanisme yang berbeda. Jika kau menyentuh yang salah, kau akan bertemu malaikat maut. Siti, kamu hebat. Siti. Kalau kita kembali, aku akan memasang plakat panjang umur untukmu. Pekerjaan ini tidak akan mudah. Kunci 8 pilar, surga, bumi, guntur, angin, air, api, gunung, danau. Kedelapan gerbang ada di sini. Tapi di antara 8 gerbang ini, 1 adalah pilar kehidupan, 1 adalah pilar kematian, dan 6 lainnya semua adalah pilar ilusi. Pilar kehidupan membuka jalan surgawi, pilar kematian mengguncang dunia bawah, ilusi bergeser, dan kau selesai. Hanya trik penipu ulung, hanya untuk pamer. Kedua pilar ini, di surga dan danau, menaungi pilar kehidupan dan kematian. Jangan sentuh mereka, atau malaikat maut mengambil jiwamu, dan tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku ambil istana air pertama. Jangan. 5 pilar ilusi lainnya semua perlu seseorang di depan. Nanti, aku akan memberitahumu cara mengoperasikannya. Ikuti perintahku. 6 orang bekerja sama untuk membuka kunci 8 pilar ini. Bima, Gatot bersamamu dalam hal ini. Siapa yang ikut? Bukankah kamu yang memamerkan bahwa cinta sejati mengalahkan segalanya? Baiklah. Biar kulihat apa sebenarnya arti cinta sejati mengalahkan segalanya. Bersatu kita teguh. Dewi. Jangan dengar omong kosong mereka yang memecah belah, itu omong kosong. Dia hanya memprovokasi kita, berusaha membuat kita mati. Aku berjanji padamu untuk menjagamu tetap aman, perusahaan membutuhkanmu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu mengambil risiko sebesar itu? Para penjara makam yang menyedihkan ini, hidup mereka murah. Jika mereka mati, ya mati. Kamu berbeda. Kamu tak ternilai, harapan masa depan perusahaan. Biarkan mereka mencoba dulu, lalu kita putuskan apa yang harus dilakukan. Siti, apa yang sebenarnya mereka bisikan? Mereka ingin duduk santai dan menonton. Dan menggunakan kita untuk menguji batas kunci 8 lapis. Kau merencanakan sesuatu melawan Gatot? Arif, bualan manismu lebih indah dari vas di Liu Chang. Jadi intinya, kami yang melakukan pekerjaan berbahaya, dan kalian hanya duduk santai. Rencana kecilmu terlalu jelas. Kunci 8 pilar mengenali keberanian dan kemampuan. Jika kalian berdua menginginkan hadiahnya, salah satu dari kalian harus maju. Aku akan melakukannya. Demi perusahaan, aku rela menerjang api dan air.
Itu hanya pilar, kan? Untuk Arif, untuk masa depan kita. Supaya sebagian orang tidak mengira aku berutang apapun padanya. Astaga, Bima. Untung kamu putusin dia sejak awal. Lihat, dia benar-benar kehilangan akal. Semua 8 posisi sudah siap, bersiaplah untuk memecahkan formasi. Gatot, kamu pergi ke posisi bumi. Bumi melambangkan tanah, terutama menanggung beban. Bahat, putar searah jarum jam 2,5 kali. Ingat, jangan lebih sedikit pun, jangan kurang setengah putaran. Siti, kamu pergi ke posisi guntur. Guntur melambangkan tindakan tegas. Berlawanan arah jarum jam, 3 putaran penuh. Siap. Kamu berdiri di posisi angin. Angin melambangkan penetrasi, searah jarum jam, hanya 1 putaran. Kamu berdiri di posisi gunung. Gunung melambangkan stagnasi. Searah jarum jam, hanya 1/4 putaran. Kamu berdiri di posisi api. Api melambangkan ilusi. Berlawanan arah jarum jam, hanya 1/2 putaran. Ingat, hanya 1/2 putaran. Kamu pikir kamu yang memegang kendali? Kamu pikir kamu mampu? Jika kamu ingin mendapatkan bunga nether, sebaiknya kamu lakukan apa yang kukatakan. Jika kamu memutar 1 derajat lebih, kamu akan dimakan oleh api, dan api mematikan dari pilar ini, akan membakarmu duluan. Siapa yang mau kamu takuti? Dewi. Awas. Semuanya, ikuti perintahku. Atas perintah saya, semuanya, naik. 1 lingkaran. 2 lingkaran. Setengah lingkaran. Giliran Gatot. Ayo. Gunung stagnan. Semuanya, berhenti. Jadi ini yang kamu bicarakan? Tentang malaikat maut yang mencabut nyawa dan kehancuran abadi? Perangkap ini biasa saja. Oh, kamu. Macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Setiap kali kamu membuka mulut, kamu membesar-besarkan dengan omong kosong hantu ini. Kamu membuat kita hampir mati ketakutan. Banyak bicara, tidak ada bukti. Arif benar, hanya pamer. Panahnya beracun. Menyingkir. Tolong. Selamatkan aku. Arif, kemari, jauhi dia. Lepaskan aku. Cepat. Tolong aku. Selamatkan aku. Bima. Mekanisme ini juga tidak bekerja. Kalian tidak akan keluar dari sini. Cepat pikirkan sesuatu. Ya. Aku masih berguna. Aku masih perlu memutar tiangnya. Tanpa aku, kalian semua mati. Selamatkan aku. Persetan. Arif. Biar aku bilang, saat kami menyangga tiang, kau bertindak seperti pengecut, sekarang kau sendiri yang menimbulkan masalah, dan kau ingat kami, dan kau berani mengancam kami. Gatot, ambil perlengkapanmu, mulai bekerja. Gatot, siapkan perlengkapanmu, waktunya bekerja. Bima, apa kau benar-benar akan menyelamatkan orang ini? Si bodoh itu hanya menyusahkan sepanjang jalan, dan sekarang dia mengancam kita, bilang dia akan menjatuhkan kita semua bersamanya. Persetan, mimpi saja. Aku bilang padamu, Bima, jangan selamatkan dia. Biarkan dia menanggung akibatnya sendiri. Apa aku harus melihat kalian mati? Kita harus berhasil. Arif itu bodoh, dan dia pantas mati, tapi sekarang dia harus memegang pilar gunung. Kunci 8 arah tidak akan terbuka tanpa semua pilar. Kita semua akan mati lemas di sini. Aku tak bisa melihatmu dan Siti terseret oleh si bodoh ini. Dia harus melakukannya. Bima, kau, Apa yang kau tunggu? Ambil bubuk fosfor. bubuk fosfor. Ini. Racunnya sudah mencapai dadanya. Cara biasa tak akan bisa menahannya lagi. Kita harus menggunakan kuku, keledai hitam untuk menyumbat lubang racunnya, dan bakar akar kejahatan gelap. Siti, kau ahli dengan lemparan pisau, kami mengandalkanmu. Oke. Berhenti bermalas-malasan, kau siap. Apakah benda itu benar-benar akan menyelamatkannya? Apa kau hanya mencoba menipu kami? Omong kosong. Aku bilang padamu, benda ini diwariskan dari leluhur kita.
Alat suci untuk mengusir kejahatan selama ribuan tahun. Ini 10.000 kali lebih berguna dari pistolmu yang buruk itu. Dasar bodoh, apa yang kau tahu? Gendut, kau cari sendiri. Semua bergerak. Profesor, tolong aku. Profesor. Bima. Mundur. Racun mayat iblis gelap ini telah menyebar di pembuluh darahnya. Waktunya membakar. Siti, nyalakan. Tutup rapat. Kita salah jalan. Ini takdir. Bongkahan emas ini untuk perpisahanmu. Abu kembali ke abu, debu kembali ke debu. Dia menghembuskan napas terakhir. Segera menyeberangi sungai kematian, dan temui penciptamu. Ada apa dengan sikap sok suci ini? Kalian yang merangkak keluar dari kumuh. Semua memiliki nyawa yang sama murahnya. Dia juga sama. Dan kau, Bima, tidak berbeda. Arif benar, orang sepertimu hanyalah nyawa murahan. Kau pantas mati. Bima, apakah lenganmu baik-baik saja? Gigitan tadi tidak membuatmu terkena racun mayat, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Aku punya kulit badak. Tampaknya baik-baik saja sekarang, tapi siapa tahu seberapa kuat racun ini? Bagaimana jika ada masa inkubasinya? Jika kau berubah, kita semua akan mati. Persetan kau, Arif, pengecut. Jika Bima tidak melindungimu, mengambil risiko untukmu, kau sudah jadi zombie sejak lama, dan sekarang kau mengeluh? Aku pikir kau tidak ingin Bima baik-baik saja. Kau ingin Bima menjadi kambing hitam, kan? Bima, kau masih melindungi bajingan ini. Kau, apa yang kau lakukan? Arif, bagus. Bajingan itu memang pantas. Bima, kau gila. Kenapa kau pukul dia? Kau sendiri penjarah makam. Arif adalah profesor arkeologi sungguhan. Kau pikir kau berhak memukulnya? Pukulan ini akan memberi kalian pelajaran. Masuk ke makam ada aturannya. Jika kau bertingkah lagi, atau tidak bisa tutup mulut, lupakan bunga neraka, kau bahkan tidak akan mendapat melewati pintu ini. Kalau itu terjadi, kita semua akan terjebak di sini, dikubur hidup-hidup bersama Putri Kaisar. Bima, anak jalang, kau pukul aku. Tunggu saja. Begitu kita keluar, dan aku dapat bunga neraka, akan kubuat kau berlutut memohon, akan kubuat hidupmu sengsara. Kunci 8 pilar. 6 orang harus mengoperasikannya secara bersamaan. Ini kesempatan terakhir kita, jika berhasil, itu jalan menuju surga. Jika gagal, itu gerbang neraka. Jika ada yang lengah saat menyalakan lilin, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Kau ambil alih posisi air, putar setengah lingkaran searah jarum jam. Posisi gunung ini melambangkan stagnasi. Pilar gerbang sudah ternoda darah. Terlalu berat bagi orang biasa. Aku akan lakukan sendiri. Leluhur, jagalah kami. Jika kita selamat dari yang ini, aku, Gatot, tidak akan menyentuh babi kecap selama 3 tahun. Langit dan bumi, ambil tempatmu. Gunung dan sungai, bersatulah. Ini kesempatan terakhir kita. Pekerjaan mencari naga ini semuanya tergantung pada ini. Jika kalian ingin selamat, maka kumpulkanlah diri kalian. Mulai. Bukalah. Untukku, Gatot. Pasti berhasil. Aku tidak bisa mati di sini. Buka. Bunga nether. Aku harus mendapatkan bunga nether itu. Pintunya terbuka. Terbuka. Bunga nether ada di dalam. Kita berhasil. Bunga nether milik kita. Kita selamat. Bunga nether. Ada harapan. Aku selamat. Halo, sayang-sayang. Temanmu Gatot ada di sini. Kali ini, aku akan dapat banyak. Tunggu. Mereka bilang Putri Mentari punya 2 klan besar. Saat putri itu meninggal, kedua klan itu dikubur bersamanya di makam kerajaan, tapi kedua klan itu, setelah putri meninggal, lenyap tanpa jejak. Salah satunya, klan Jenderal Hantu Utara, sudah muncul. Jadi yang satu lagi di mana? Setelah bertahun-tahun, mungkin sudah musnah.
Begitu kau masuk gerbang, jalan menuju surga berakhir. Arif dan Dewi mau bunganya, Gatot mau uang, dan mereka berdua hanya mempertaruhkan nyawa demi gaji. Meskipun itu membunuh mereka lebih suka tetap dalam kegelapan. Siti, apa yang kau cari? Kau sudah pamer keahlianmu berkali-kali, itu bukan tipe tentara bayaran yang bisa disewa orang seperti Dewi. Yang aku mau hanya bertahan hidup. Aku selamat. Astaga. Wah, kita benar-benar menemukan sarang Raja Naga. Aku tidak ditakdirkan mati. Dewi, kau lihat itu? Kekuatan. Keabadian. Semua milik kita. Arif, kita berhasil. Perusahaan selamat. Ambil. Cepat, ambil. Aku kaya. 10 tahun. Tidak, aku tidak bisa menghabiskannya dalam 10 kehidupan. Gatot? Gatot? Jangan serakah, makam ini terlalu berisiko. Hati-hati, mungkin jebakan. Mungkin. Sedikit saja. Sedikit sekali. Kenapa? Bunga ini palsu juga. Kenapa? Kenapa bunga ini masih palsu? Arif. Kamu teriak apa? Kamu yang menginginkan bunga itu. Dan sekarang kamu bilang itu palsu? Aku pikir kamu tidak bisa menangani harta karun abadi itu. Kodok yang mendambakan angsa. Itu lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Racun sudah masuk ke paru-paru. Dagingnya membusuk hingga ke tulang. Aku salah sebelumnya. Ini bukan kabut beracun biasa, ini adalah Bima. Kenapa lengan pengecut ini semakin menjijikkan? Apakah itu membusuk atau menumbuhkan jamur? Itu membuatku sangat muak, aku bisa muntah. Arif, kamu. Ada apa? Bima. Kenapa? Kenapa bunga ini juga palsu? Bukankah kamu seorang penjarah makam? Bukankah kamu tahu segalanya? Apa sih benda ini? Aku sudah makan banyak sekali. Kenapa tidak melakukan apa-apa? racun di dalam tubuhmu sudah masuk ke paru-parumu. Ini yang kamu derita 20 tahun lalu, parasit mayat. Hanya mereka yang bertahun-tahun aktif di kabut lembab dan makam yang sangat tercemar bisa tertular para penjarah makam itu. Arif, apa yang kamu sembunyikan? Astaga, parasit mayat. Bima, kamu yakin lihat itu dengan benar? Benda ini adalah milik lingkaran penjarah makam yang paling keji, penyakit khas yang paling membandel. Kalau sudah kena, itu kayak hantu yang nempel. Parasit bernanah mengebor jantung, dan tidak ada obatnya. Pengecut ini, Profesor Arif, tadi di luar, kamu meremehkan penjarah makam seperti kami, kan? Jadi, kamu bilang kami sampah, tapi ternyata dirimu yang mulia juga sesama tukang gali, sialan. Parasit mayat. Ini bukan sesuatu yang sikat arkeologi bisa dibersihkan. Butuh benar-benar penjarahan makam dan bermain dengan roh jahat untuk meninggalkan bekas ini. Apa sih yang kamu bicarakan? Arif adalah profesor arkeologi paling profesional. Dia terkenal sejak usia 19 tahun. Dia aktif di berbagai situs arkeologi. Bagaimana mungkin dia seorang penjarah makam? Jangan fitnah dia. Gatot benar, parasit mayat adalah penyakit gelap, bernovi, yang didapat dengan merangkak ke makam tua dan bertemu zombie gelap. Dia berbohong padamu. Dan pada semua orang. Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Garis hitam di sikunya hampir melewati sendi siku, mendekati meridian leher. Berdasarkan tingkat pembusukan daging, racun ini sudah ada di dalamnya setidaknya 20 tahun. Profesor Arif, di balik gelar arkeologmu, berapa banyak rahasia kotor yang tersembunyi? Arif, ayo pergi. Bima, apakah anak ini gila? Atau dia? Jantungnya diserang parasit mayat, dan akan berubah menjadi zombie mutan? Gila? Sejak aku berusia 12 tahun, saat ayah penjerah makamku yang sial itu menyeretku ke dalam makam, aku sudah gila. Arif, tolong ayahmu. Benda itu semakin mendekat. Aku masih muda. Keluarga kita tidak boleh punah. Benda itu, kau akan menghadapinya.
Aku ayahmu. Kau, bajingan kecil. Aku. Saat itu, di dalam makam, aku terinfeksi racun mayat. Aku benci kalian semua bajingan penjarah makam. Kalian semua pantas mati. Tapi kenapa? Kenapa harus aku? Sementara kalian semua hidup baik-baik? Bang, racun mayatmu mencapai jantungmu. Kau, siapa lagi yang kau benci? Setelah aku mati, tidak ada yang akan hidup tenang. Arif, persetan kau. Bukankah kau baru saja menangis seperti bayi? Memohon pada Bima untuk menyelamatkanmu? Dan sekarang kau membelakangi kami, ya? Aku lebih percaya zombie mutan itu daripada dirimu. Tujuanku selalu adalah bunga nether. Aku sudah mencarinya selama 20 tahun. Apa yang kau tahu? Jadi sejak awal, kau tidak mengincar perusahaan Dewi, juga bukan arkeologi. Kau turun ke makam hanya untuk menemukan bunga nether untuk menyembuhkan racun parasitmu. Tentu saja. Aku sudah memeriksanya. Pas dunia bawah, air Styx menghidupkan yang mati, menyembuhkan daging. Bunga nether menyembuhkan segalanya dan menetralkan racun apapun. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkanku adalah bunga nether. Tentu itu sebabnya aku datang. Apa? Arif? Kau tidak datang untukku? Untuk masa depan kita? Diam. Apa kau kira aku benar-benar suka padamu? Kau hanya alat untuk membawaku ke makam. Tujuanku selalu hanya bunga nether. Mustahil. Kau berbohong padaku. Apa yang mustahil? Wanita bodoh sepertimu? Bagaimana mungkin kau cukup baik untukku? Jika bukan karena bunga nether, berdiam 1 detik lagi bersamamu akan membuatku mual. Dasar wanita bodoh, dipermainkan laki-laki. Bagaimana mungkin kau cukup baik untukku? Arif. Dasar binatang. Aku akan membunuhmu. Tolong aku. Siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Bima, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Aku pikir dia benar-benar mencintaiku. Aku tidak menyangka. Kamu terlambat menyadarinya. Katakan padaku keberadaan bunga dunia bawah. Katakan. Kaisar kuno, mencari keabadian, mempersembahkan Putri Mentari sebagai korban untuk bunga dunia bawah. Korban perempuan terhubung ke dunia bawah. Bunga dunia bawah yang sesungguhnya, berada di dalam peti mati Putri Kaisar. Bunga yang mekar melahap kerabat. Korban perempuan terhubung ke dunia bawah. Bunga yang mekar melahap kerabat. Korban perempuan terhubung ke dunia bawah. Siti. Bunga nether. Anak jalang. Selama ini, kamu menyalakan lilin yang salah, dan membangkitkan kegelapan jahat, dan sekarang kamu berani menandatangani surat perintah kematianmu sendiri? Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Bah! Dewi, tolong aku. Tolong aku. Keserakahan mengaburkan hati, dan hantu memadamkan lampu. Dia terobsesi dengan bunga nether, dan pada akhirnya, dia mati karena bunga nether. Gatot, bersiaplah menyalakan lilin. Ayo buka tutup peti, cari gerbang kehidupan. Siap? Tali pengikat mayatku mulai berkarat. Hari ini, aku tidak peduli apakah kau Putri Mentari, atau Putri Mentari, dengan aku, Gatot, di sini, kau harus minggir. Cukup bicara. Buka peti mati. Angkat. Bunga nether. Benar-benar ada bunga di dalamnya. Menuntun jiwa ke dunia bawah, menghidupkan kembali orang mati. Menyembuhkan daging. Mungkin saja Arif berkata jujur. Kalau begitu, benda ini, bukankah nilainya lebih dari emas dan perak? Tidak, Siti. Bukankah kita satu tim? Kau mengeluarkan pisau, ada apa? Jangan bergerak. Bunga ini pertanda buruk. Sepanjang jalan, banyak yang mati karenanya. Cahaya palsu menaruh kejahatan. Jika kau punya niat buruk tentangnya, aku tidak bisa melindungimu dari pisau Siti. Siti, tenang. Taruh saja pisaunya. Aku tidak bergerak. Aku tidak akan.
Jangan sentuh. Astaga. Tidak, Bima. Kau sudah menjadi ahli selama lebih dari 10 tahun, veteran sejati. Semua orang bisa berbuat salah. Kita hampir tertangkap tadi, jika kita sedikit terlambat, kita akan terjebak di sini, bercakap-cakap dengan Yang Mulia Putri. Putri Mentari dikorbankan hidup-hidup oleh Kaisar kuno. Dia mati dengan mengenaskan. Dikorbankan hidup-hidup. Kebencian yang mendalam. Area ini dipenuhi energi jahat. Hati-hati. Bima, apakah putri kuno mencuri jiwamu? Apa? Kau benar-benar menyukai mumi 1000 tahun ini. Tapi menurutku, meski memakai cadar, dengan wajah dan pesona seperti itu, bahkan Gatot di sini pun tertarik padanya. Kali ini aku tidak bisa membantumu. Jika kau berani mengatakan hal lain yang tidak sopan padanya, akan kucongkel matamu. Siti, aku salah. Aku cuma pria yang tidak bisa tutup mulut. Anggap saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Kosong. Peti mati bumi membawa yin. Tergantung di bawah. Itu kekosongan bumi, tanda kehidupan. Gerbang kehidupan ada di bawah peti ini. Sepertinya hari ini, tubuh emas putri kuno harus melanjutkan perjalanan. Aku yang akan melakukannya. Kerudung merah. Tak boleh dilihat orang luar. Siti, ritual ini harus dilakukan olehmu, keturunan penjaga makam, secara pribadi, agar kita tidak melanggar aturan. Keturunan penjaga makam? Tuannya sudah bangun, semua mundur. Astaga. Ilusi lagi. Cari jalan keluar. Cepat. Oh tidak. 9 bintang padam, jalan menuju dunia bawah terbuka, mekanisme penghancur diri, makam telah diaktifkan. Jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan dikubur hidup-hidup bersama Yang Mulia Putri. Ayo. Jalang, berikan aku bunganya. Kenapa harus aku? Tidak mungkin. Bunga ini milikku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Berikan padaku. Aku seharusnya menyadari lebih awal. Sejak kita memasuki gua, kita sudah terjebak dalam penghalang ilusi. Tidak ada bunga nether, tidak ada bongkahan emas sama sekali. Ini semua hanya fata morgana putri kaisar yang ditinggalkan. Makan ini. Pantas saja kau penjaga makam putri kaisar. Bongkahan emas semuanya milikku. Gatot. Gatot, bongkahan emas ini semua milikku. Balai leluhur terbakar. Kau masih memikirkan uang? Leluhur, lindungi kami. Obat ini harus manjur. Guanya runtuh. Gerbang, kehidupan ada di bawah peti mati. Kemari. Di mana aku? Berikan padaku. Temukan. Kau menyia-nyiakan barang bagus. Menemukan mata. Ayo, jangan sekarang. Kau masih menginginkan itu? Bima, tolong aku. Bima, tolong aku. Aku sangat takut. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Bima, tolong aku. Aku akan memberikan apapun. Bima, tolong aku, Bima. Tolong.
Aku akan memberikan apapun. Bima, apakah kita aman sekarang? Kami baik-baik saja. Leluhur kita menjaga kita. Hei, Bima, kita hampir mati di sini hari ini. Bisakah kita pilih makam yang lebih kokoh lain kali? Mereka pantas mati. Terima kasih untuk semuanya selama ini. Dua keluarga besar yang melayani Putri Kaisar. Jenderal Hantu adalah penjaga gerbang, penjaga makam adalah pelindung makam, menjaga bunga neter. Mereka adalah pembersih yang menghentikan mereka yang berniat jahat dari mencurinya. Benar, kekuatan bunga neter hanya bisa melemahkanmu sementara, tapi kamu tidak terperangkap dalam ilusi. Apakah identitasku penting? Makamnya telah runtuh. Bunganya? Biarkan tetap terkubur selamanya. Ini benar-benar tidak masalah. Ini, ambil ini. Jimat penjara. Bukankah ini simbol penjara makam, yang tidak boleh dibagikan? Bima, ada apa denganmu? Dari perjalanan jauh, terima kasih atas bantuanmu, Siti. Anggap ini sebagai hadiah terima kasih. Ini berkah surga, hal baik, tanpa pantangan. Aku bertanya-tanya, Siti, mau bergabung dengan kami dan melanjutkan serunya menjarah makam? Berkah surga, tanpa pantangan. Kedengarannya bagus. Kapten Bima, aku menantikan kerjasama denganmu. Tunggu. Kalau aku bagaimana? Satu-satunya. Kapten Gatot, Penjarah makam. bersama kita hidup. Berpisah kita mati. Ayo. Perjalanan pulang masih panjang. Maju. Gatot, aku punya tas penuh bongkahan emas, kenapa berubah jadi pasir? Putri Kaisar sungguh pelit. Dia memukul Gatot kita dengan trik mengubah emas menjadi pasir. Perjalanan kali ini membuat Gatot kita turun berat badan karena membawa beban berat, ya? Sungguh tragis. Aku mempertaruhkan nyawa dan dapat sekarung tanah. Tidak mungkin, nanti pulang, aku akan memanjakan diri. Hotpot domba, domba panggang, kaki babi masak kecap, kalau tidak habis, aku bungkus. Bodoh. Baiklah. Baiklah, aku yang traktir. Kau janji.